Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang sejarah Indonesia. Di video-video sebelumnya kita sudah mencari tahu atau kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana terciptanya alam semesta ini dari mulai terjadinya dentuman bumi, dentuman besar atau Big Bang. Kemudian akhirnya terciptalah seluruh alam semesta, beberapa tata surya dan lain-lain. Akhirnya terciptalah yang namanya bumi. Ternyata dan bumi pun tidak ujuk-ujuk bisa ditempati oleh manusia. Kehidupan di bumi, di permukaan bumi itu terjadi beberapa fase, ya, mulai dari fase awalnya panas, akhirnya ada makhluk hidup. Kemudian di video, kalau buat kalian yang belum menyaksikan video tersebut, kalian bisa saksikan di link berikut ini. Kemudian setelah itu kita sudah mempelajari atau sudah menyaksikan bagaimana proses atau terbentuknya manusia purba atau daerah-daerah yang dilalui oleh manusia purba, jenis-jenis manusia purba seperti apa, akhirnya sampai ke manusia pada zaman sekarang. Jadi dalam sejarah ini sebenarnya tidak ada yang namanya proses evolusi Darwin. Kenapa? Karena sebenarnya antara satu jenis dengan jenis yang lain itu adalah merupakan dua bentuk makhluk yang berbeda. Nah, seperti pernah dicontohkan dalam beberapa kasus, ada yang katanya manusia itu adalah perubahan dari kera. Padahal antara kera dan manusia itu pernah hidup di zaman yang sama dan hidup bersama. Dia ada yang, dan banyak sekali teori-teori evolusi Darwin itu banyak dipatahkan, bahkan kebohongan-kebohongan yang terjadi itu sudah terkuak. Yang dulu ada ceritanya kasus di Eropa sana, menemukan manusia purba, ternyata setelah diselidiki antara kepala dengan rahangnya itu adalah dua jenis tulang yang berbeda. Jadi disatukan antara kepala manusia dengan rahang dari monyet atau simpanse kalau nggak salah, sehingga dijadikan ini penemuan. Ternyata setelah diselidiki dengan dengan teknologi modern sekarang sudah diketahui ternyata itu adalah suatu kebohongan saja. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar zaman-zaman pada praksara, ya, kita sudah belajar apa itu zaman praksara dan apa itu zaman aksara. Nah, zaman aksara nanti kita akan belajar di sebelumnya. Nah, kita masih membahas, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang manusia purba. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang fase-fase yang ada pada manusia purba, pada hari ini kita akan membahas, atau pada video kali ini kita akan membahas apa itu manusia purba. Ada salah satu situs atau lokasi yang luar biasa, bahkan sampai saat ini sudah ditetapkan oleh WHO sebagai warisan dunia. Apa itu? Di mana itu? Itu adalah Sangiran. Sangiran itu ada di Jawa. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang Sangiran, kenapa kok Sangiran itu spesial dibandingkan situs-situs praksara yang di tempat lain? Kenapa kok Sangiran begitu spesial? Ada apa di Sangiran? Nah, kita akan saksikan video yang pernah ditayangkan di salah satu televisi Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Sangiran, kawasan lembah luas di Sragen, Jawa Tengah, menyimpan harta karun tak terkira bagi ilmu pengetahuan. Disinilah bersemayam ribuan fosil atau sisa kehidupan makhluk hidup yang membatu, yang menjadi jejak manusia dan lingkungannya jutaan tahun lampau. Disinilah manusia modern menyibak misteri kehidupan nenek moyang dan peradaban yang dilaluinya.
Ada banyak cara menyelami sejarah. Ari Kuntoro mempunyai tarian untuk menyingkap lapis demi lapis rahasia manusia purba di lembah luas Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Butuh tata kostum dan gerak khusus untuk menyajikan tari kontemporer bertajuk Tari Purba ini. Tari Purba adalah tafsir tentang kehidupan manusia purba Sangiran jutaan tahun yang lalu. Tarian ini bercerita tentang kelompok manusia purba yang tengah berinteraksi, berburu, dan meramu hasil buruan. Sejak ditampilkan pertama kali saat peresmian kembali Museum Sangiran tahun 2013, tarian ini menjadi semacam identitas budaya baru Sangiran. Setelah itu kita mencoba menafsirkan gerak. Untuk karya purba ini kita membuat konsep yang sederhana. Artinya adegan pertama itu manusia lahir. Manusia lahir pada zaman purba itu ya seperti itu prosesnya. Ketika itu semakin dewasa mereka mencari makanan sendiri, mencari minuman sendiri, kebutuhan sendiri, masih sendiri. Setelah ini mereka mulai menyadari bahwa perkembangan yang ada saat manusia purba dibutuhkan kerjasama. Akhirnya adegan ketiga kerjasama, berkelompok nomaden pindah ke sana mencari makanan, pindah ke sini mencari makanan, dan akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang bagi mereka menguntungkan. Seluruh pemain kelompok tari pimpinan Ari Kuntoro ini adalah warga Sangiran, petani, pedagang, dan ibu rumah tangga. Mereka tidak memiliki pengalaman seni. Proses seleksinya dipilih oleh Institut Seni Indonesia ISI Surakarta sebagai inisiator. Butuh berbulan-bulan bagi para awam ini menguasai gerak dan musik tari purba dengan baik. Lagi pula, ini adalah seni kontemporer yang cenderung membebaskan pelakonnya bergerak sesuai karakter diri masing-masing. Untuk penari purba ini banyak yang nol, mereka dasarnya tidak mengenal seni sama sekali. Makanya ketika ada gerakan memanah atau menombak, mereka kaku. Nah, justru kekakuan ini bisa connect dengan waktu zaman purba. Jadi kita tidak bisa memaksa harus luas seperti penari. Justru kekakuan ini kita manfaatkan menjadi seperti manusia purba. Ini, dan kita tidak bisa ego harus seperti ini, tidak bisa. Mereka karena ini pembelajaran, jadi penari kita kasih tafsir bahwa purba itu seperti ini. Contohnya memanah itu seperti ini, menombak seperti ini. Mereka sudah dewasa, ada tafsir sehingga mereka bergerak. Oh, purba seperti ini. Makanya karakter penari di sini berbeda-beda. Dengan luas 52 km persegi, wilayah Situs Sangiran berada di antara dua kabupaten, Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Awalnya, berbagai penggalian fosil tidak terlalu banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomi warga. Laiknya wilayah pedalaman Jawa, mata pencaharian penduduk Sangiran adalah petani. Sebagian buruh tani atau pedagang yang aktivitasnya berpusat pada jalan-jalan desa. Baru beberapa tahun belakangan ini, keberadaan Sangiran sebagai kawasan situs purbakala terkemuka di dunia mampu memberi imbas pada masyarakat. Selama belasan tahun, sejak ditetapkan sebagai cagar warisan dunia tahun 1996, keberadaan Sangiran tidak vital sebagaimana sekarang. Dari jumlah wisata yang ada di Kabupaten Sragen, ini yang menjadi yang paling utama. Karena tidak ada sektor pariwisata lain yang bisa menunjang, dan ini yang menjadi unggulan kami. 30% lebih saya pikir untuk menunjang pariwisata di Sragen. Dan pendapatan asli daerah pun sesuai dengan target lah. Kita sama-sama merasakan benefit dan keuntungannya. Pembangunan Museum Sangiran dan 3 museum pendukung di sekitarnya sedikit banyak juga mengubah perspektif sosial budaya warga. Pariwisata kini juga menjadi objek aktivitas warga. Beberapa beralih menjadi pegawai museum yang memang merekrut warga sekitar. Sebagian lainnya
membentuk kelompok-kelompok sadar wisata atau membuat komunitas seni yang tetap berhubungan dengan kepurbakalaan, seperti halnya yang dilakukan Ari Kuntoro lewat tari purba. Temuan-temuan tersebut semakin lama semakin banyak, dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu hampir 120 individu, dan itu menyumbangkan 50% populasi dunia itu ditemukan di Sangiran. Peradaban purba telah menjadi identitas Sangiran sejak hampir 90 tahun, atau sejak dimulainya eksplorasi lembah Sangiran pada 1934 lalu oleh sarjana Belanda von Koningswald. Ratusan fosil atau sisa makhluk hidup yang sudah membatu dengan umur 1,5 juta hingga 300.000 tahun berserakan di tanah tua Sangiran. Ribuan fosil dari beragam jenis makhluk hidup purba ditemukan di sini, tersebar di berbagai lokasi dari mulai sungai, pekarangan warga, hingga tebing-tebing yang longsor. Fosil gading gajah purba atau fosil lengkap kepala kerbau. Hingga yang monumental yang membuat Sangiran sangat dihormati oleh para peneliti purbakala dunia adalah ditemukannya bagian tubuh dari 120 individu Pithecanthropus erectus atau Homo erectus sejak tahun 1934 hingga sekarang. Temuan-temuan tersebut semakin lama semakin banyak, dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di Sangiran itu hampir 120 individu, dan itu menyumbangkan 50% populasi dunia itu ditemukan di Sangiran. Nah, kenapa Sangiran itu merupakan situs yang dihormati di dunia gitu ya? Karena di sini itu ada 4 evolusi yang terjadi. Yang pertama ada evolusi lingkungan, di mana evolusi lingkungan dimulai dari 2,4 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu bisa dilihat secara utuh. Kemudian ada evolusi manusia, yang pertama adalah Homo erectus arkaik yang sangat tua, usianya 1,5 juta tahun yang lalu, kemudian menjadi evolusi fisik tipik ya, dia hidup 800.000 tahun yang lalu, kemudian terjadi Homo erectus yang progresif, dia hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu. Meski terdapat kontroversi, sebagian peneliti purbakala sepakat Homo erectus menjadi kepingan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sangiran juga dianggap kunci untuk makin memahami evolusi manusia. Keistimewaan ini yang tidak ditemukan di situs manapun di seluruh dunia. Datang dan menghuni Sangiran sejak 1,5 juta tahun lalu, Homo erectus membangun peradaban di Sangiran dengan berburu, mengenal api, dan membuat peralatan sederhana dari batu. Dia jauh lebih cerdas dari pendahulunya. Selama lebih dari 1 juta tahun, kapasitas otak Homo erectus berevolusi cepat dari 300 cc berkembang menjadi 1300 cc, nyaris menyamai kapasitas otak manusia modern sebesar 1400 cc. Karena itu, Pithecanthropus atau Homo erectus Sangiran kerap dianggap sebagai missing link, sebuah mata rantai yang hilang dalam teori evolusi Darwin.
Jadi nampaknya kalau kita baca-baca tentang manusia purba sebelum Sangiran, itu ada satu karakter yang lebih arkaik sebelumnya. Nah, ya lebih kuno. Sedangkan Sangiran ini sudah lebih baik lagi, ada perubahan ke sana. Jadi temuan-temuan itu karena Sangiran hanya berdasarkan fosil, tidak satu pun tulisan karena namanya saja prehistori atau nirleka, belum ada temuan. Itu semua bersumber pada fosilnya. Jadi bagaimana karakter mandibula atau geraham dan sebagainya itu menunjuk pada adanya perubahan secara fisik. Hampir semua fosil temuan di Sangiran disimpan di Museum Sangiran. Dibangun sejak 1983, museum yang terletak di sisi utara Sangiran ini sudah mengalami beberapa kali revitalisasi. Sejak pertama kali berdiri tahun 1980 hingga terakhir tahun 2014. Revitalisasi ini menambah jumlah fosil yang dipamerkan. Beberapa fosil penting seperti tengkorak Pithecanthropus erectus arkaik berumur 1,5 juta tahun lalu yang ditemukan di Sangiran akhirnya dibawa kembali pulang setelah sempat disimpan di sejumlah museum lain. Satu-satunya fosil asli yang tidak dipamerkan adalah S17. Ini adalah kode fosil tengkorak Pithecanthropus atau Homo erectus yang ditemukan tahun 1971 di Desa Dayu, Sangiran. Berdasarkan morfologi tengkorak, pemiliknya adalah laki-laki yang hidup saat Sangiran masih didominasi sungai dan rawa-rawa 700 hingga 500 ribu tahun lalu. Dengan struktur tengkorak yang lengkap, S17 membantu peneliti merekonstruksi wajah Homo erectus secara utuh dan menunjukkannya pada dunia rupa nenek moyang yang paling dekat dengan Homo sapiens atau spesies manusia modern. Tanah tua Sangiran juga disesaki oleh tulang belulang hewan purba. Hewan-hewan ini dahulu hidup berdampingan dengan para Homo erectus dan menjadi sumber makanan dalam budaya berburu dan meramu mereka. Dari sekitar 12.000 fragmen hewan yang ditemukan, pihak museum berhasil merangkai ratusan bagian tubuh utuh milik hewan purba. Pak Nidi, ini kegiatan apa yang sedang dilakukan kawan-kawan? Ya, jadi teman-teman ini melakukan proses rekonstruksi fosil-fosil temuan dari masyarakat. Jadi fosil-fosil yang diserahkan masyarakat itu tidak dalam keadaan yang utuh. Ini ada 6 fragmen. Ini adalah fosil humerus atau tulang paha gajah yang diserahkan masyarakat ke kita pada tanggal 14 September kemarin. Ya. Dan ini ada 6 bagian yang terpisah dan ini dalam proses perbaikan atau rekonstruksinya. Untuk fosil-fosil yang dalam keadaan ukuran yang besar itu kita sambung tengahnya memakai angkur, ini namanya, ini angkur kuningan. Sedangkan kalau yang fragmen-fragmen kecil itu bisa langsung dilem dengan menggunakan lemnya adalah thermosetting, ya, yang terdiri dari 2 komponen yaitu resin dan hardener gitu. Lantas bagaimana Bapak dan tim kemudian menentukan umur dari fosil, kemudian fosil ini bagian dari tubuh siapa, tubuh hewan apa, atau bagaimana? Ya, jadi kita punya tim ya dari biologi biasanya bisa menentukan dari sepotong fosil itu dia bisa menentukan ini individu apa begitu ya, apakah gajah, apakah kerbau, apa manusia dan sebagainya. Dari sepotong fosil itu bisa ditentukan satu nama satu individu ya. Nah, kemudian kalau untuk menentukan umur suatu fosil, biasanya kita menggunakan metode relatif namanya, yaitu pada saat mana fosil itu ditemukan, pada lapisan apa. Misalkan pada lapisan kabuh, ya sekitar antara 700 sampai sekitar 300 ribu tahun yang lalu. Apakah ditemukan pada lapisan pucangan, dia antara 1,8 sampai 1 juta tahun yang lalu. Ya, itu dia untuk menentukan umur begitu ya, dengan metode relatif. Ya. Kekayaan fosil yang terkandung dalam tanah Sangiran membuat Badan Kebudayaan PBB UNESCO menetapkan Sangiran sebagai situs purbakala warisan dunia sejak 1996. Penetapan itu juga memaksa pemerintah lebih gigih lagi melindungi Sangiran dari penjara-penjara fosil.
Kekayaan fosil di Sangiran menunjukkan kawasan ini adalah bekas pusat peradaban purba. Namun, Sangiran juga menunjukkan lanskap geologi yang unik yang membuatnya sanggup menyimpan keragaman fosil. Tidak hanya fosil manusia dan hewan di darat, tetapi juga hewan lautan. Lapisan tanah bertingkat menunjukkan di masa awal Sangiran pernah menjadi lautan pada 2 juta tahun lalu. Setelah itu, berbagai peristiwa geologi membuat Sangiran mengalami berbagai masa lingkungan, dari sungai, rawa, stepa, dan sabana. Beberapa peninggalannya masih ada hingga sekarang. Jika situs purbakala lain di dunia steril dari aktivitas orang luar, maka Sangiran adalah anomali. Dia menjadi satu-satunya situs purbakala yang justru menyatu dengan kawasan permukiman. Satu ketika Sangiran dulu sebelum sekarang itu terjadi satu pengangkatan oleh karena gaya endogin. Nah, pengangkatan itu kemudian dilanjutkan dengan proses eksogin, itu hujan dan sebagainya, sehingga membuat Sangiran itu menjadi dom Sangiran. Artinya ada satu segi ada pengangkatan, satu segi ada hujan dan sebagainya, membuat lapisan-lapisan tanah itu kemudian tersedimentasi, sehingga terjadi satu dom Sangiran. Warga menyebut sungai ini dengan nama Sungai Cemoro. Dulu warga Sangiran menyebutnya sebagai Sungai Buto. Dan sungai ini adalah salah satu dari peninggalan atau jejak warisan Sangiran untuk menunjukkan peradaban Sangiran di masa lalu. Nah, para peneliti menyebut bahwa Sungai Cemoro ini adalah terbentuk dari formasi kabuh yang ditandai dengan adanya lapisan tanah di sekitar sungai ini yang bertingkat. Dan itu juga menandai perubahan besar pada zaman dahulu dari Sangiran, dari berupa lautan kemudian menjadi sungai seperti ini dan menjadi rawa hingga akhirnya akan berubah menjadi daratan sabana. Di sepanjang sungai ini telah ditemukan ratusan fosil peninggalan makhluk hidup, dari mulai kuda nil purba, kemudian gajah purba, dan yang paling penting adalah si manusia kera berjalan tegak yang disebut sebagai salah satu missing link dalam teori evolusi Darwin, yaitu Pithecanthropus erectus. Siswanto mengawali pagi dengan sedikit berbeda. Hari ini dia tidak ke sawah. Aktivitas pasca panen adalah memberi makan beberapa kambing peliharaan. 6 tahun lalu, Siswanto jadi buah bibir karena menemukan rahang dan gading gajah purba 3 meter di sekitar Sungai Cemoro, terbesar yang pernah ditemukan. Sebagian warga Sangiran pernah terlibat dalam beberapa kali penggalian. Dari sejak pertengahan 1980-an hingga terakhir tahun 2013 lalu. Orang tua mereka bahkan juga pernah ikut menggali sejak 1960-an. Tidak heran jika mata mereka teramat awas membedakan fosil atau bukan. Manget ini kayak wane enten wong golek ngoten niku nak kadhe ngoten niku fosil ngoten. Ciri-cirine apa Pak nek fosil iku, Pak? Ciri-cirine atos nih wujud balung ngoten. Watos nih wujud balung ngoten nggih wujud balung nggih nak sikil nggih wujud sikil, nak gading nggih wujud gading, nak sungu nggih wujud sungu ngoten. Nandas nggih wujud ndas. Niku ciri-cirine fosil ini kados batu, puno batu carane. Situs yang menjadi satu dengan permukiman dan fosil yang berlimpah pernah membuat Sangiran seperti surga bagi para pejarah. Sayangnya, hanya ada 3 catatan pencurian fosil yang terungkap.
Balai Purbakala dan Polres Sragen mengaku kesulitan karena jual beli fosil dilakukan sembunyi-sembunyi. Akhirnya, baru pada tahun 2010, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 tentang perlindungan benda purbakala termasuk fosil. Tidak hanya sanksi hukum bagi yang terlibat dalam penjualan fosil, undang-undang ini memaksa adanya perubahan dalam pelibatan warga menjaga fosil. Penemu fosil wajib menyerahkannya pada museum dan diberi imbalan yang layak. Menurut pihak museum, dalam beberapa tahun terakhir, imbalan bagi penemu fosil naik signifikan. Imbalannya ding buaya niku 5 juta. Ding gading niku 4 juta. Ding banteng niku nggih ngono galek barange kok, Mas. Barangnya apik napa elek ngoten. Paling apik bro? Paling apik nggih 6 juta niku apik genah barang memper ngoten. Apa itu? Nggih apik niku. Gading 4 juta niku nanti para itu museum niku gua apik tenan. Bagaimana? Sangat menarik ya. Ternyata alhamdulillah kita ternyata diberkahi dengan lokasi yang strategis. Indonesia itu adalah salah satu lokasi yang strategis. Ternyata kita bisa tahu di video tersebut kenapa Sangiran begitu spesial. Ya, beruntunglah teman-teman atau orang-orang yang tinggal di Jawa yang dekat Sangiran bisa mengunjungi situs. Kalau di Kalimantan ini sedikit sekali situs-situs para aksara yang ada. Mungkin itu saja, semoga video kali ini bermanfaat. Apa-apa yang menurut kalian penting silahkan kalian catat. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan kita bahas tentang Trinil. Oke, mungkin itu saja. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jangan lupa sejarah itu bisa dipelajari sendiri. Yang penting kamu sering cari referensi dan banyak-banyak membaca, karena sejarah itu mengasihkan. Semakin kamu sering membaca, maka semakin kamu menyelami di dunia yang berbeda. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.